这野人的符文之力。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin dan kawan-kawan dihampiri master kutukan dengan tanda simbol 3 daun di bagian dahinya, Yi Xin pun menjelaskan jika master kutukan simbol 3 daun tuh setara dengan kultivator Nasen Soul. Di momen itu, Sun Dian akan mengurus para boneka jimat yang dikendalikan si master kutukan itu, sedangkan Wang Lin sendiri sih akan mengurus master kutukan itu seorang diri. Karena hanya sekali cengkeraman doang, si master kutukan itu langsung dibikin KO. Wang Lin yang penasaran dengan tingkatan kekuatan manusia liar di sana yang sepertinya si Yi Xin cukup tahu tentang mereka. Kala itu Yi Xin pun menjelaskan nih, jika manusia liar kuat dibagi jadi 2. Yang satu adalah master kutukan biasa dan di atasnya lagi ada master kutukan perang. Kekuatan mereka seiring berpusat pada simbol di dahi mereka, dan semakin banyak simbol daun yang mereka miliki, maka jauh lebih kuat pula. Setelah itu, mereka pun dihampiri oleh master kutukan 5 daun yang kekuatannya tuh setara dengan ranah formasi jiwa tahap awal. 全部说出，还望把你所知的真正的野人，这是仙袭秘法，果真竟可吸食符文提升修为。 Sun Dian yang nyuruh mereka berpencar dan berkumpul lagi di pintu masuk lapisan ketiga. Kala itu Wang Lin pun pergi seorang diri masuk ke dalam lapisan kedua sana. Apesnya lagi si master kutukan 5 daun itu ngejar Wang Lin nih, karena dia terlihat yang paling mencolok. Sampai akhirnya Wang Lin pun melawan balik master kutukan itu hingga topengnya pun terbuka, di mana dia bernama Momo yang berasal dari suku peninggalan Immortal. 我们分头前往西北处。王某倒也想领教一下。符文性的外来，但那些符文，此人身上没有半点灵力。 Momo yang saat itu menyerang Wang Lin sambil berkata kalau manusia tuh dilarang masuk ke sana karena perjanjian 100 tahun dengan manusia belum selesai. Kala itu Wang Lin masih belum tahu juga nih guys, jika ada perjanjian khusus di antara manusia dengan suku peninggalan Immortal di tempat itu. Namun karena terpaksa, Wang Lin mulai menggunakan pedang Immortal pinjamannya tersebut karena Wang Lin tak dikasih waktu untuk menjelaskan maksud dan tujuannya kala itu. Setelah Wang Lin berhasil mengalahkan Momo, Li Guo pun menyombongkan diri nih sambil berkata kalau belum cukup kuat tuh jangan sok keras di hadapan Wang Lin, karena masih cupu aja sok-sokan nantang Baiwan melawan Wang Lin. Di sini Wang Lin yang lanjut OTW ke tempat pintu masuk lapisan ketiga, dia pun melihat ada master kutukan 5 daun yang saat itu berburu naga merah untuk kultivasi muridnya. Si murid bernama Taizhou dan si gurunya bernama Kamu. 不可小觑，仙夷一法代价太高了，花里胡哨都要消耗1块极品灵石来顶替稀释。有夜。 Kamu yang saat itu nyuruh muridnya untuk siap-siap menyerap energi si naga merah
kamu pun memenggal naga itu dengan sekali tebas doang. Kala itu muridnya kamu benar-benar memanfaatkan dengan baik energi naga tersebut untuk ningkatin basis kultivasinya. Dan ketika proses penyerapan udah selesai, Wang Lin pun mulai kepikiran nih dengan bahasa yang mereka gunakan tuh mirip banget dengan bahasa sosok Adai yang dulu jadi rekannya Wang Lin. Mungkin saja Adai berasal dari sana juga, kata si Wang Lin. Kamu yang nyuruh Wang Lin untuk keluar aja karena keberadaan Wang Lin dari tadi tuh mengamati mereka udah ketahuan. Tentu aja Wang Lin bicara baik-baik nih kepada kamu karena sepertinya dia bisa diajak untuk bicara baik-baik. Uniknya di sini kamu bisa berbahasa manusia dan memahami setiap kalimatnya Wang Lin nih guys. Tanpa basa-basi, Wang Lin disarankan untuk pergi dari sana. Karena Wang Lin tak ada niatan mengganggu mereka, maka Wang Lin dibiarkan pergi gitu aja. 现身了，我便也不为难你。你刚才未趁我弟子闯入仙夷之地的修士，100年之期未到。在下王林，化神修士，6叶树咒师，我是仙夷族的卡莫。 Wang Lin yang bertanya kenapa mereka tinggal di bawah tanah sana. Padahal teknik kultivasi peninggalan immortal yang mereka pelajari tuh harusnya bisa mendominasi dunia. Sebenarnya sih dulu mereka tuh hidup di bagian atas sana, tapi mereka dipaksa tinggal di bagian bawah tanah oleh negara Vermilion. Di sini Wang Lin pun pamit pergi sambil berterima kasih karena udah diberikan informasi tentang manusia liar di bawah tanah sana. Ada yang setara dengan ranah perubahan jiwa. 3层不再外出，寥寥幸存者，仙夷族损失了9者。我们爆发了一场大战，被修真联盟赠予朱雀国升至6级修真。这朱雀星取决着贫瘠地下。 Murid kamu yang saat itu bertanya kenapa sang guru nggak menangkap Wang Lin untuk diserahkan kepada kepala suku. Kata kamu sih Wang Lin punya kekuatan misterius yang sedang dia sembunyikan. Makanya kamu sendiri tak yakin tuh bisa menangkap Wang Lin. Di sisi lain, Dao Qiu yang dibikin resah dengan keadaan kala itu karena Sun Dian terlihat aneh nih setelah melawan master kutukan tadi. Tapi untung aja Wang Lin datang ke sana tepat waktu karena dua murid Sun Dian tuh terbilang beban, kata Dao Qiu. 再遇上劲敌，孙老遭此大劫，只怪我们天资有限。 Dao Qiu yang memberitahu Wang Lin jika Sun Dian terluka parah akibat melawan master kutukan 6 daun seorang diri. Kala itu sih Wang Lin pun memeriksa kondisi Sun Dian dan menekan binatang abadinya Sun Dian supaya tetap diam. Di sini Wang Lin terpaksa mengurung Sun Dian dengan larangan pengurung karena Sun Dian tuh seperti mau dijadikan boneka jimat oleh pihak musuh. Dengan pengamatan lebih lanjut, Wang Lin pun memaksa Sun Dian untuk bicara apa yang sebenarnya terjadi, kalau emang kesadaran manusianya masih ada. 孙老被对方所伤，引导着入口，却遇上了，怎么回事？师傅，变得神志不清。 Sun Dian yang berusaha melawan untuk tak jadi boneka jimat di sana, dia pun meminta tolong kepada Wang Lin untuk membuatnya berada di momen ambang kematian. Karena dugaan Sun Dian, teknik master kutukan 6 daun yang akan mengambil alih kesadarannya kala itu akan berhenti jika sekarat. Dirasa dugaan Sun Dian ada benarnya juga, Wang Lin pun mengeluarkan pedang immortalnya sekali lagi untuk menciptakan momen ambang kematiannya Sun Dian. 王九，此地暴虐之气不断入气，将我变成浮捆，临死前已吞噬这法典。救救我！
Setelah Sun Dian berhasil selamat dan terbebas dari kutukan simbol boneka jimat musuh, dia pun mengucapkan terima kasih kepada Wang Lin dan buru-buru berkultivasi menyembuhkan diri. Setelah semua masalah udah beres, Sun Dian pun ngajak Wang Lin untuk pergi ke lapisan ketiga langsung. Mengingat Zixin sendiri nggak kunjung datang ke sana, kemungkinan sih dia udah tewas. Ditambah lagi dengan mengorbankan jiwa kehidupan dua muridnya Sun Dian sebanyak 60 tahun, maka bisa mempercepat pohon reinkarnasi cepat berbuah. 不如我们先行动身，那轮回树在第3层西方，泽仙二人仍不见踪迹，此地危险之极，方才多亏了王兄。师父，王兄，多谢。 Wang Lin yang setuju untuk pergi ke lapisan ketiga mencari keberadaan pohon reinkarnasi tanpa menunggu Zixin. Kala itu sih Wang Lin pun nyuruh Dao Qiu untuk balik karena perjalanan akan sangat berbahaya. Di sini Dao Qiu memohon kepada Wang Lin untuk diperbolehkan ikut nebeng binatang sihirnya di sana sambil ngasih harta lonceng kuno sebagai kompensasi biaya nebeng tersebut. Dirasa tak ada ruginya juga, Wang Lin pun mengizinkan Dao Qiu untuk naik ke binatang sihirnya Wang Lin. 一会儿赶路时，你我二个可以在轮回树下感悟的经今送给王兄。我能力有限，无法参透。此物。 Setelah Wang Lin dan kawan-kawan berhasil masuk ke dalam lapisan ketiga untuk mencari keberadaan pohon reinkarnasi, kala itu sih mereka dihadang nih oleh dua master kutukan 6 daun karena Wang Lin masuk ke dalam wilayah mereka, di mana si kakek bernama Dia dan si nenek bernama Jagu. Di sini kedatangan mereka berdua menghadang rombongannya Wang Lin tak hanya ingin menangkap Wang Lin dan kawan-kawan, melainkan mereka mengincar binatang sihirnya Sun Dian untuk diserap energi kehidupannya. Wang Lin yang ngasih tahu Sun Dian kalau dua master kutukan itu hanya mengincar binatang sihirnya doang. Tentu aja murid Sun Dian tak rela tuh jika sang guru mengorbankan binatang sihirnya itu dihabisi musuh. Mengingat dia udah melindungi Sun Dian selama ratusan tahun bersama. Namun karena situasi begitu mendesak, Sun Dian pun terpaksa mengorbankan binatang sihirnya itu demi keselamatan pribadi. 涛寿跟随师尊百年，而是看中了涛寿所画的符文之力。孙道友， Setelah mereka berhasil lolos dari bahaya, akhirnya mereka pun berhasil menemukan pohon reinkarnasi di lapisan ketiga sana. Awalnya sih Sun Dian tak mengizinkan Dao Qiu untuk berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi itu. Tapi Wang Lin menegaskan sekali lagi, jika janji tetaplah janji yang harus ditepati. Dari sini Wang Lin mulai rada curiga nih sama Sun Dian, karena sepertinya dua muridnya itu dimanfaatkan oleh Sun Dian seperti binatang sihirnya tadi. 王兄在那儿。还请师尊与前辈为我们护法。如此机缘，我等便不要干涉了。修行本是逆天之事。Sun Dian yang saat itu ngajak Wang Lin negosiasi perihal buah reinkarnasi yang akan didapat, di mana jika ada dua buah reinkarnasi yang tumbuh, maka dibagi rata satu-satu. Tapi kalau yang muncul 3 buah, maka buah ketiga bakal dimiliki Sun Dian. Mengingat dua muridnya Sun Dian udah berkorban umur mereka sebanyak 60 tahun demi menumbuhkan buah tersebut. Dan ketika Wang Lin setuju dengan kesepakatan itu, buah reinkarnasi pun mulai tumbuh di mana ada 3 buah reinkarnasi sekaligus. 不过这轮回树的枝干，还望王兄见谅。毕竟是我爱徒牺牲寿物，若是3颗，你我1人1颗，最少应是2。不知这轮回果会有几颗？
Zagu yang melihat Wang Lin dan kawan-kawan berhasil menumbuhkan buah reinkarnasi di sana, dia pun memanggil semua anak buahnya untuk merebut buah reinkarnasi tersebut karena pohon reinkarnasi berada di wilayah tempat mereka tinggal. Di sini, Wang Lin pun memasang formasi larangan pelindung yang cukup kuat untuk menahan para kerucut di sana. Dengan bantuan Sun Dian, mereka berdua pun melindungi muridnya Sun Dian yang masih butuh waktu 3 jam untuk bikin buah reinkarnasi itu matang. Wang Lin yang tak yakin bisa menahan serangan dua master kutukan sekaligus walau dirinya dibantu dengan Sun Dian sekalipun, tentu aja Sun Dian seketika langsung panik nih guys. Karena jika ritual pematangan buah reinkarnasi diganggu, maka mereka tak akan bisa dapetin buah reinkarnasi yang matang. Di sini Sun Dian yang bertindak kejam dan menghabisi 2 muridnya di sana, di mana dirinya mengorbankan sisa umur mereka secara instan. Hingga akhirnya Wang Lin pun mulai dibikin jijik nih dengan aki-aki satu ini, karena sikap kejamnya itu udah kelewat batas. 西野树咒师存在况且此地还有相当于英罗来2个6野树咒师，还真是心狠手辣。这孙某牺牲弟子全部收元。 Sun Dian yang awalnya begitu senang karena buah reinkarnasi udah mateng, saat itu sih dia dibikin cemas lagi tuh, karena harus menahan serangan Zagu yang berhasil menerobos paksa formasi larangan pelindungnya Wang Lin. Tentu aja Wang Lin yang gercep bantuin Sun Dian menangkis semua serangan Zagu, justru malah datang musuh yang lebih merepotkan, dimana datang lagi master kutukan 6 daun bernama Cimu yang datang membantu Zagu. Waduh, siapa nih yang ikutan geram melihat kelakuan jahanam aki-aki Sun Dian tadi? Kalau dugaan admin sih Sun Dian bakal tewas di perjalanan kali ini ya. Dan ketiga buah reinkarnasi itu malah jadi miliknya Wang Lin sih kayaknya. Untuk lanjutannya sabar ya, karena episode berikutnya rilis minggu depan. Lebih tepatnya 7 hari setelah upload video terakhir ini. Baiklah, akhir kata terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.